Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketujuh ini, kita akan mempelajari tentang kisi-kisi untuk ujian tengah semester nanti. Nah, soal yang pertama adalah, silahkan untuk yang sudah memiliki buku bisa sambil dibuka halaman 52 sampai 55. Nah, silahkan diperhatikan untuk tabel di bawah ini. Berikut ini adalah hasil analisis kualitas air sungai yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2020. Nah, di sana terdapat parameter temperatur atau suhu. Nah, di sini kalian pasti sudah familiar sekali ya dengan temperatur atau suhu. Nah, untuk pengukurannya, temperatur atau suhu biasa diukur dengan termometer. Kemudian yang kedua itu adalah pH. pH itu menentukan sifat air tersebut. Kalau pH-nya kurang dari 7, maka air tersebut dapat dikatakan bersifat asam. Sedangkan jika pH-nya berada di atas 7, maka air tersebut dikatakan bersifat basa. Nah, untuk pH itu diukur menggunakan apa? Ya, benar sekali, menggunakan pH meter. Nah, cara uji derajat keasaman atau pH dengan menggunakan pH meter itu bisa dilihat yang sudah memiliki buku di halaman 86. Di situ cara pengujian derajat keasaman atau pH dengan menggunakan pH meter sudah diatur dalam SNI nomor 698911 tahun 2019. Kemudian yang parameter ketiga di situ sudah ada TDS. Apa itu TDS? TDS adalah total dissolved solid, yaitu jumlah zat padat yang terlarut di dalam air. Jumlah zat padat yang terlarut di dalam air. Lalu yang parameter keempat adalah TSS. Apa itu TSS? TSS adalah total suspended solid, yaitu banyaknya bahan tersuspensi yang bahan-bahan yang tersuspensi di dalam air. Jadi apa nih bedanya parameter TDS dengan TSS? Nah, TDS tadi adalah jumlah zat padat yang terlarut di dalam air. Silahkan kalian ingat kembali tentang campuran ya. Campuran dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah larutan, yang kedua adalah koloid, dan yang ketiga adalah suspensi. Nah, kalau TDS itu adalah jumlah zat padat yang terlarut di dalam air. Terlarut berarti campuran yang masuk kelompok campuran yang larutan. Nah, apa sih bedanya antara larutan, koloid, dan suspensi? Kalau larutan, contohnya adalah air gula. Coba, air gula. Zat terlarutnya adalah gula, pelarutnya adalah air. Pada saat kita campurkan, lalu kita aduk, apa yang terjadi? Air dan gula tadi akan tercampur membentuk larutan. Kenapa? Dia disebut sebagai larutan, karena zat terlarutnya itu sudah tidak terlihat lagi. Ukuran partikel zat terlarutnya sangat kecil sekali. Nah, apakah kalian masih bisa membedakan mana nih airnya dan mana ini gulanya? Nah, gulanya sudah tidak terlihat lagi, sudah menyatu dengan airnya. Ini adalah larutan. Berarti TDS adalah total dissolved solid, yaitu jumlah zat padat yang terlarut di dalam air. Itu contohnya adalah ada zat organik, garam anorganik, dan gas yang terlarut. Semakin rendah TDS-nya, berarti semakin rendah jumlah padatan yang terlarut di dalam air. Maka akan semakin bagus kualitas airnya. Kemudian yang campuran yang kedua tadi adalah koloid.
Koloid itu contohnya adalah air susu. Pada saat kalian mencampurkan air dengan susu, nah secara kasat mata mereka terlihat bersatu. Kita sudah tidak bisa membedakan mana nih susunya dan mana airnya. Tetapi coba kalian ambil senter lalu kalian beri cahaya. Maka air susu tadi akan terlihat ada bintik-bintik ya. Nah, di situ nih, di sini beda antara larutan dengan koloid. Jadi ukuran partikelnya kalau koloid itu lebih besar dari larutan tetapi lebih kecil dari suspensi. Nah, jadi secara kasat mata mereka terlihat menyatu, tetapi kalau tadi ya, contohnya air susu kita senteri, maka akan terlihat ada bintik-bintiknya. Kemudian, yang campuran yang ketiga itu adalah suspensi. Nah, suspensi itu contohnya kalau kalian punya air pasir. Nah, atau air lumpur. Nah, ini ya. Pada saat kalian mencampur air dengan pasir, apakah pasir dengan airnya masih bisa kalian bedakan? Iya, benar sekali, masih dapat dibedakan. Nah, karena ukuran partikel pada suspensi itu dia lebih besar daripada koloid maupun larutan. Nah, sedangkan TSS tadi adalah total suspended solid, yaitu jumlah bahan-bahan tersuspensi di dalam air. Nah, contohnya apa nih tadi? Contohnya adalah lumpur dan pasir, serta jasad-jasad renik yang terutama disebabkan oleh kikisan air biasanya ya. Biasanya dikarenakan kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan sungai. Sehingga semakin tinggi TSS-nya, semakin buruk juga kualitas airnya. Nah, kemudian yang kelima adalah DO. Apa itu DO? DO adalah dissolved oxygen, yaitu kadar oksigen yang terlarut di dalam air. Semakin tinggi DO-nya, maka air tersebut semakin baik. Nah, ini ya. Jadi DO adalah kadar oksigen yang terlarut di dalam air. Semakin tinggi DO, artinya semakin tinggi kadar oksigen yang terlarut di dalam air. Kemudian BOD. BOD adalah biological oxygen demands. Nilai BOD ini mengindikasikan jumlah bahan organik yang terdegradasi atau terurai secara biologis. Jadi oksigen yang digunakan untuk mengoksidasi bahan anorganik seperti ada sulfat, kemudian besi, serta senyawa nitrogen yang tereduksi. Sehingga semakin tinggi nilai DO-nya, maka artinya adalah semakin banyak mikrobanya. Nah, karena banyak mikroba yang menggunakan oksigen untuk mendegradasi bahan organik dan anorganik dan mengoksidasi bahan anorganik, maka menyebabkan nilai DO-nya semakin turun. Artinya gimana? Artinya semakin tinggi nilai BOD, maka semakin rendah nilai DO-nya. Jadi kualitas airnya pun semakin rendah. Kemudian COD. COD adalah chemical oxygen demands, yaitu jumlah total oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi, baik yang dapat dikomposisi secara biologis atau biodegradable maupun yang sukar didekomposisi secara biologis atau non-biodegradable. Nah, COD sama dengan BOD tadi ya. Jadi semakin tinggi COD-nya, DO-nya semakin rendah, sehingga kualitas airnya semakin buruk. Nah, sekarang coba kalian kelompokkan mana yang masuk dalam parameter fisik dan mana yang termasuk parameter kimia. Temperatur, TDS, TSS itu merupakan parameter fisik. Sedangkan pH, DO, BOD, COD, NO2 dan NO3 itu merupakan parameter kimia.
Sekarang parameter mikrobiologi. Parameter mikrobiologi untuk kualitas air itu biasanya ada fecal coliform, total coliform, dan E. coli, essential coli. Nah, di sini sudah ada hasil analisis kualitas air sungai yang saya dapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2020. Nah, jika saya akan membuat suatu rencana pembuatan instalasi pengolahan air yang tujuannya adalah menurunkan jumlah bakteri yang ada di dalam air sungai, maka hasil analisis yang mana yang dapat saya gunakan sebagai patokan. Nah, coba ini diperhatikan dulu ya datanya ya. Nah, sudah diamati ya untuk jumlah fecal coliform dan total coliform yang ada pada layar. Nah, intinya adalah dalam perencanaan pembangunan pengolahan air itu yang kita gunakan sebagai patokan adalah yang kualitas hasil analisis airnya, yang kualitas airnya yang terburuk. Kenapa yang kita ambil adalah yang terburuk, yang kualitas airnya terburuk? Nah, coba kita analisis dulu nih datanya. Dari data yang ada di layar, manakah yang jumlah bakterinya tertinggi? Nah, tadi sudah ada yang menjawab ya, yaitu pada titik pantau Wirogunan. Sungai Code, titik pantau Wirogunan. Di sini jumlah fecal coliform dan total coliformnya yaitu 1.600 kali 10 pangkat 4. Yang menunjukkan bahwa ini adalah yang terburuk, yang terbanyak jumlah bakterinya. Artinya kualitas airnya yang terburuk. Nah, ini yang kita jadikan patokan untuk membuat pengolahan air. Instalasi pengolahan air. Kalau instalasi pengolahan airnya itu bisa menurunkan bakteri sebanyak 1.600 kali 10 pangkat 4, maka instalasi pengolahan air tersebut juga efektif untuk menghilangkan bakteri yang hanya 23 kali 10 pangkat 4 yang ada di Pettingen. Begitu juga, dia juga akan efektif untuk menghilangkan bakteri fecal coliform yang hanya berjumlah 170 kali 10 pangkat 4 yang ada di titik pantau Mangkukusuman. Nah ini ya, jadi data yang kita gunakan untuk membuat rencana instalasi pengolahan air, itu yang data yang digunakan adalah yang Sungai Code, titik pantau Wirogunan, yang jumlah bakterinya terbesar. Nah, coba perhatikan cara pengambilan sampel air sungai berikut ini. Nah, ini sudah ada di buku halaman 70 sampai 72. Yang perlu kalian perhatikan adalah arah arus sungainya. Di sini terlihat bahwa arah arus sungainya itu adalah dari kanan ke kiri. Lalu pengambilan sampelnya itu berlawanan dengan arah arus sungai. Nah, jika gambarnya adalah seperti ini, maka ini adalah pengambilan sampel untuk parameter mikrobiologi. Tetapi jika gambarnya itu searah dengan pengambilan sampelnya itu searah dengan arus sungai, jadi di sini kan arus sungainya dia dari kanan ke kiri. Kalau ngambil sampelnya itu berlawanan dengan tangannya ini,
atau searah dengan arus sungai, itu artinya pengambilan sampel untuk pemeriksaan oksigen terlarut. Jadi pencelupan botol itu mulut botolnya searah dengan aliran air. Nah, kenapa? Sehingga air masuk ke dalam botol dengan tenang. Sehingga tidak ada tadi oksigen yang dari luar yang masuk. Kemudian untuk pengambilan sampel untuk pemeriksaan oksigen, tahapannya itu ada di halaman 70. Mencelupkan botol dengan hati-hati ke dalam air dengan posisi mulut botol searah dengan aliran air. Sehingga air akan masuk ke dalam botol dengan tenang. Nah, isi botol sampai penuh dan hindari terjadinya turbulensi dan gelembung udara selama pengisian. Setelah penuh, botol kemudian ditutup dan sampel dianalisis. Nah, kalau pemeriksaan mikrobiologi, itu tahapannya adalah pengambilan sampel dengan cara memegang botol steril bagian bawah dan mencelupkannya kurang lebih 20 cm di bawah permukaan air dengan posisi mulut botol berlawanan dengan arah aliran air. Nah itu ya, jadi bedanya kalau ini berarti gambar untuk parameter mikrobiologi karena dia pengambilan sampelnya mulut botolnya berlawanan dengan arah arus sungai. Nah kemudian di sini ada soal jarak sumur dengan sapi tank di rumah Pak Hasan hanya 5 meter. Padahal kita tahu bersama bahwa sumur sehat itu jarak antara sumur dengan pencemar adalah minimal 10-11 meter. Dan sekarang air sumurnya berbau busuk, maka analisis kualitas air apa yang harus dilakukan? Nah, di sini sudah jelas bahwa bau busuknya itu berasal dari mikroorganisme atau bakteri yang sedang menguraikan bahan organik yang ada di dalam sapi tank. Karena jarak antara sapi tank dengan sumur itu hanya 5 meter, maka bakterinya bisa masuk ke sumur. Sehingga analisis kualitas air yang dilakukan adalah menganalisis esensial kolinya. Kemudian, mengapa pengambilan sampel air sungai tidak boleh dilakukan di tempat yang diam? Jawabannya adalah karena sampel air di tempat yang diam itu tidak mewakili populasi. Jadi pengambilan sampel air sungai itu harus mewakili kualitas air sepanjang sungai. Nah, kalau misalnya pada saat arus airnya itu deras, airnya banyak, kemudian ada air yang tertahan di lubang. Otomatis pada saat air tadi menjadi surut ya, air sungainya surut, alirannya, nah itu maka air yang ada di lubang itu tetap dia berada di situ. Nah, di pengambilan sampel tidak boleh air yang diam di dalam lubang itu karena dia tidak mewakili kualitas air sungai tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.